Kemarin Pak Jokowi mengatakan bahwa data yang Bapak minta itu tidak bisa dijajakan sebagai kelontong, Pak. Tanggapan seperti apa? Pak Jokowi berkomentar itu. Data yang apa? Data yang diminta, data pertahanan itu tidak bisa dijajakan. Oh tidak, saya tidak memberikan data. Makanya kemarin yang saya sampaikan itu data luar negeri terkait dengan indeks. Beberapa indeks militer kita, ya, indeks pertahanan, terus kemudian global peace dan sebagainya. Itu data umum, bukan data dari dalam negeri. Kalau yang data dari dalam negeri yang saya tanyakan kepada Pak Prabowo cuma satu aja, MIF aja, minimum essential force aja. Hanya berapa persen, bener nggak segini? Hanya itu aja. Kok ini larinya pada kemana-mana ya? Enggak, saya nggak bongkar-bongkar. Bahkan sekarang saya ikuti di media, wah ini rahasia. Saya waktu mencari data itu, saya tidak menemukan di Kemenhan. Tidak menemukan. Justru kita bertanya-tanya, apakah karena ini tidak ada buku putih pertahanan sehingga kita blank tidak bisa membaca, ataukah kemudian sengaja tidak ditampilkan? Justru kemarin itu kita ingin membuka. Maka kalau ada yang mengatakan ini tidak mengedukasi, saya heran. Justru kami edukasi, kita tidak punya buku putih pertahanan loh. Dan ini seluruh dunia pakai. Maka kita roadmap-nya menjadi tidak jelas, maka berubah-ubah. Maka yang saya sampaikan kemarin, perencanaannya harus bottom up, sesuaikan dengan kepentingan matra gitu kan. Harus ajak, jangan berubah-ubah. Maka sampai saya contohkan PT PAL yang membuat kapal selam kerjasama dengan Korea yang sudah jadi satu itu, mau dilanjut tiba-tiba putus. Akhirnya kita lama sekali. Menurut mereka, para ahli-ahli ini termasuk orang-orang di matra kelautan, ya, udara maupun darat, alat-alat ini yang dibeli kadang-kadang butuh 3 tahun sampai 3,5 tahun. Maka begitu tidak ajak balik. Sehingga datanya ini bukan data yang tadi disebutkan. Ini data biasa saja kok. Minimum essential force-nya tercapai nggak di 2024? Persentasenya segini loh. Warning saya tidak tercapai loh, hati-hati. Sebenarnya beliau, harapan saya jawab, saya akan pastikan tercapai. Kekurangannya akan saya kejar. Saya cukup. Gitu. Jadi bukan cerita data yang banyak. Yang lain itu indikator penurunan saja. Kan kita jadi warga negara, ya jangan-jangan kita nggak siap mempertahankan ini, gitu kan. Jadi saya tidak ada interest pribadi. Saya bicara pada kebijakan dan data, bukan data-data yang dirahasiakan. Sebenarnya ada data-data pertahanan yang bisa saja diakses oleh publik. Ya, tapi kita harus menyadari itulah pemahaman netizen tentang apa itu rahasia negara. Mana data negara yang bisa diakses publik. Nah, tentu kali ini saya akan coba memberikan edukasi politik ya terkait dengan sebenarnya data-data anggaran pertahanan apa saja yang bisa diakses oleh publik. Sebenarnya ini ya lebih kepada jangan sampai terjadi KKN ya, terjadi korupsi ataupun sejenisnya yang tentu tidak bisa terpantau oleh publik, atau publik tidak melaporkan karena memang tidak tahu. Tapi kalau tahu mana saja yang bisa diakses oleh publik, ya tentunya masyarakat terutama netizen akan bisa tahu bahwa oh ya itu bisa dicari kok datanya atau bisa diketahui. Nah, tentu ya kita perlu tahu bahwa tidak semua data pertahanan itu bisa diakses. Nah, data anggaran pertahanan yang dapat diakses oleh publik memang seharusnya diberitahukan. Supaya apa? Tidak menimbulkan sentimen negatif terhadap paslon lain. Apakah ada tujuannya atau tidak? Yang pasti sangat merugikan paslon 03, yaitu Ganjar Pranowo. Tapi ya sudahlah, itulah yang terjadi. Yang pasti adalah ke depan masyarakat harus tahu bahwa ada data-data di Kementerian Pertahanan yang bisa saja diakses oleh publik. Nah, pertama adalah total anggaran pertahanan. Data yang dapat diakses oleh publik adalah jumlah total anggaran pertahanan yang dialokasikan dalam anggaran pemerintah. Ini memberikan gambaran tentang seberapa besar pemerintah berinvestasi dalam keamanan nasional. Seperti yang diungkapkan oleh Sri Mulyani, ternyata serapan anggaran di Kementerian Pertahanan itu sangat tinggi sekali, bahkan menambah utang katanya. Nah, tentu masyarakat ketika tahu total anggaran pertahanan ini bisa melakukan kontrol publik.
melakukan pengawasan. Kedua, alokasi dana. Publik juga dapat mengetahui alokasi dana dalam anggaran pertahanan. Hal ini mencakup rincian tentang bagaimana dan dana tersebut akan digunakan untuk apa. Jadi alokasi dana ini adalah ada dana, kemudian rincian penggunaannya ini untuk apa. Misalnya saja untuk pembelian peralatan militer, pesawat bekas, pembangunan infrastruktur pertahanan, atau biaya operasional. Tentu itu harus terbuka. Ketika mengajukan anggaran pertahanan kepada pemerintah, tentunya juga harus disertai dengan untuk apa itu. Masyarakat berhak tahu. Nah, supaya apa ya bisa melakukan kontrol publik. Kalau tidak tahu kan menjadi repot. Yang ketiga adalah pembelian peralatan militer. Data tentang pembelian peralatan militer seperti pesawat tempur, kapal perang, dan kendaraan lapis baja juga merupakan informasi yang harusnya dapat diakses oleh publik. Ini mencakup rincian tentang biaya dan jumlah unit yang dibeli. Nah, ini yang menjadi ramai karena ternyata tidak transparan, tidak dibuka. Akhirnya ada dugaan korupsi oleh Prabowo Subianto ini dan dilaporkan ke KPK. Ya karena tidak transparan masalah pembelian peralatan militer ini. Yang diduga adanya praktek-praktek KKN atau praktek-praktek korupsi. Nah, sehingga dari sini saja sudah tahu bahwa netizen yang mempunyai sentimen negatif terhadap Ganjar Pranowo itu terlalu terburu-buru. Ya, tidak membaca, tidak literasi, tidak belajar lagi, langsung menjudge kalau Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo itu pecundang atau ingin membocorkan rahasia negara. Padahal banyak yang bisa diakses publik mestinya. Kemudian keempat adalah biaya personil. Publik juga dapat mengetahui biaya untuk personel militer, termasuk gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya. Ingin memberikan gambaran tentang beberapa banyak dana yang dialokasikan untuk mendukung personal militer. Sebenarnya ini juga untuk kontrol publik juga. Jangan-jangan biaya untuk personil ini terlalu rendah. Tentu ini kan nggak boleh terjadi. Supaya ya mereka yang bertugas di pertahanan ini kesejahteraannya diperhatikan. Jangan sampai sudah kerja berapa tahun nggak punya rumah karena biaya personil ini tidak dikendalikan dan tidak ada yang ngawasi. Tapi kok masyarakat bisa mengakses, tentunya kan bisa membandingkan dengan profesi lain. Kelima adalah laporan keuangan publik. Informasi tentang anggaran pertahanan juga dapat ditemukan dalam laporan keuangan publik atau dokumen anggaran negara. Ini mencakup rincian tentang pengeluaran dan penggunaan dana anggaran pertahanan. Jadi balik lagi bahwa yang ditanyakan itu sebenarnya data anggaran pertahanan, bukan rahasia atau strategi keamanan negara. Tapi sudah salah sangka dan salah persepsi. Ya, kemudian keenam adalah audit dan pengawasan. Hasil audit dan laporan dari lembaga pengawasan atau otoritas audit independen juga dapat diakses oleh publik. Ini memastikan bahwa penggunaan dana anggaran pertahanan perlu dipantau secara ketat untuk memastikan akuntabilitas dan transparansinya. Sehingga nggak ada yang salah dari pertanyaan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Ya, ini adalah data anggaran pertahanan, bukan data pertahanan. Kalaupun data pertahanan kan ada yang memang tentang strategi, mungkin strategi perang, pengamanan wilayah, dan sebagainya. Tapi ini yang ditanyakan kan sebenarnya anggaran. Karena kaitannya dengan pembelian pesawat. Sehingga tidak ada salah sebenarnya Ganjar Pranowo itu bertanya. Cuma ya kembali lagi, sentimen negatif jauh lebih besar daripada orang yang berbaik sangka tentang pertanyaan tersebut. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang data anggaran pertahanan yang dapat diakses oleh publik.
Memahami anggaran pertahanan adalah penting untuk meningkatkan pemahaman kita tentang kebijakan pertahanan nasional dan untuk memastikan akuntabilitas pemerintah dalam penggunaan dana publik. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.